Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Para ikhwah sekalian, para peserta program ilmu syar'i Al-Barakah, baik yang hadir secara langsung maupun menyaksikan melalui pembelajaran online, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni daras kita. Alhamdulillah kita telah sampai kepada bab yang kedua. Ya, bab yang pertama kita sudah selesai. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua. Bab yang kedua ini kemarin telah disampaikan sama Ustaz Adi hafizahullah, tapi tidak ada salahnya ya kita mengulang. Kemarin sama Ustaz Adi per kalimat enggak? Enggak. Per kalimat kah sama Ustaz Adi? Enggak per kalimat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, silakan ya buka bukunya halaman 223 atau PDF-nya. Fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Bab tentang apa? Fadli. Mana fadli? Keutamaan atau fadilah apa? Tauhidi. Ini apa? Keutamaan tauhid. Wama, dan apa-apa yukaffiru minadz dzunubi, dan apa-apa yukaffiru, ini apa? Diampunkan atau dihapuskan apa? Minadz dzunubi, yakni dari dosa-dosa. Maksudnya apa? Kita masuk kepada bab yang kedua ini ikhwan, yakni apa? Keutamaan apa? Naam, keutamaan ahlu tauhid. Ya, keutamaan ahlu tauhid. Nah, jadi ikhwan perhatikan, antum perhatikan ya, subhanallah, ini kita lihat luasnya ilmu para ulama kita. Lupa nama rekam loh. Luasnya ilmu para ulama kita. Kenapa luas? Karena setiap kitab yang mereka tulis, ya setiap kitab yang mereka tulis itu sangat luar biasa bobotnya, sangat luar biasa, dan tidaklah bisa merasakan tentang keagungan kitab-kitab mereka tersebut kecuali siapa? Orang-orang yang berilmu. Kalau orang awam ya sekilas itu saja, tapi kalau orang berilmu, orang yang alim, mereka akan mendapatkan di dalam kitab-kitab para ulama terdapat banyak mutiara-mutiara faedah di dalamnya.
Nah, maka antum lihat, maka di dalam kitab At-Tauhid, ya dalam kitab Tauhid, ya enggak? Dalam kitab Tauhid, beliau siapa nama penulisnya? Siapa nama penulisnya? Nah, lupa. Nama penulis matan ini mutun kitab tersebut siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya enggak? Beliau menulis ya kitab asli daripada buku tersebut, yakni Kitab Tauhid. Maka disyarah oleh siapa? Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, coba perhatikan. Maka di awal pertama kali beliau memulai kitabnya dengan apa judulnya? Apa judulnya? Kitab Tauhid, ya enggak? Judulnya apa, ikhwan? Nah, judulnya adalah Kitab Tauhid, ya enggak? Kitab tentang tauhid. Ya, kitab tentang tauhid. Kemudian setelah itu apa? Beliau membawakan dalil-dalil. Beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Kewajiban seseorang mentauhidkan Allah. Paham tak ini? Ya, kewajiban apa? Seorang hamba mentauhidkan Allah. Maka beliau bawakan dalilnya apa yang pertama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang kedua apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat yang ketiga apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, ayat keempat apa? Qul ta'alau atlu ma harrama 'alaikum. Ya, ila akhiril ayah. Kemudian apa lagi? Ya, maka beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah apa, ikhwan? Tentang seputar apa? Tauhid. Yang mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, maka yang kedua, ikhwan, ini adalah apa? Keutamaan tauhid. Maksudnya apa? Barang siapa yang mengamalkan tauhid, ya barang siapa yang di dalam hidupnya dia mengamalkan kalimat tauhid, ya setelah dia pelajarinya maka dia amalkan, dia sampaikan, dia dakwahkan, maka apa? Keutamaan ahli tauhid adalah dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, ikhwan. Kenapa? Karena siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Ya enggak? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Kita semua adalah pendosa. Kita semuanya. Ya, tidak ada seorang pun di atas permukaan bumi ini yang tak pernah melakukan dosa. Kecuali siapa? Rasulullah. Karena beliau adalah maksum. Beliau adalah terjaga, tidak pernah melakukan kesalahan. Adapun selain daripada Nabi termasuk para sahabat, mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Maka kemarin kita bahas apa dalam kitab apa? Nabi mengatakan apa? Kullu bani Adam, apa, setiap anak Adam itu adalah tempat berdosa, ya enggak? Dan sebaik-baik yang berdosa mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, maka barang siapa yang mengetahui tauhid, mengamalkan tauhid, mempelajarinya, mengamalkannya, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang pertama, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mentauhidkan Allah. Mana dalilnya? Maka yang pertama adalah dalilnya di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am. Surat apa, ikhwan? Al-An'am. Ayat berapa? 82. Ya, ayat 82. Ya, ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina, dan orang-orang, ya ini alladzina, orang-orang, amanu, orang yang beriman. Siapa yang orang? Nahnu, kita orang yang beriman. Orang yang beriman
Kama qala Allah Ta'ala, orang yang beriman walam, dan tidak yalbisu, mereka mencampur adukkan, dan tidak mereka mencampur adukkan imanahum, yakni apa? Keimanan mereka. Jadi mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan apa? Bizulmin, dengan kezaliman, ya. Maka saya ulangi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah menyebutkan ulaika, mereka itulah, lahumul amnu, bagi mereka, lahum, bagi mereka, al-amnu, yakni apa? Mendapatkan rasa aman. Yang mereka mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, dan mereka mendapatkan apa, ikhwan? Petunjuk. Ya, subhanallah. Alangkah nikmatnya menjadi seorang muslim yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, yang menginginkan keamanan, yang menginginkan petunjuk, maka apa yang harus dia lakukan, ikhwan? Apa yang dia harus lakukan? Naam, dia harus mentauhidkan Allah, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan apa? Kezaliman. Faham tuh? Naam. Nah, sekarang kita jelaskan yakni apa perkataan Syekh ya di dalam kitabnya, yakni Al-Mulakhas fi Syahri Kitab Tauhid. Beliau mengatakan, qala musannif hafizahullah, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Ya, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, yakni artinya adalah munasabatu, kecocokan, ya, kecocokan atau kesesuaian apa? Hadzal bab ini, ya, hadza artinya adalah ini, al-babi adalah bab, al-babu. Maka kecocokan bab ini atau kesesuaian bab ini li kitab tauhid, dengan judul yang pertama. Apa judul yang pertama, Iwan? Apa judul pertama? Naam, Kitabut Tauhid. Judul yang pertama adalah Kitabut Tauhid. Ya, judul yang pertama adalah Kitabut Tauhid. Apa kaitan bab yang kedua ini dengan judul yang pertama? Apa judulnya? Kitabut Tauhid. Nah, kaitannya adalah Syekh menjelaskan kepada kita, lamma bayyana fil babil awwali wujub at-tauhid wa ma'nahu. Kaitan bab ini dengan bab sebelumnya adalah lamma bayyana fil babil awwali, yakni apa? Lamma, ketika, bayyana, penjelasan, ya, fil babil awal, di dalam bab pertama, wujub at-tauhid, wajib bertauhid, wa maknahu, dan yakni apa? Dia wajib menerangkan apa, dan wajib bertauhid, dan Syekh
menjelaskan makna daripada tauhid. Paham tak ini, ikhwan? Jadi ana ulangi, apa kecocokan bab ini dengan bab yang pertama? Maka bab yang pertama itu adalah menjelaskan menjelaskan kewajiban tauhid. Paham tak? Bab yang pertama adalah menjelaskan tentang kewajiban tauhid dan makna tauhid. Bab yang pertama itu. Faham? Ya, jadi bab yang pertama itu menjelaskan tentang apa, ikhwan? Tentang apa? Naam, kewajiban tauhid dan maknanya. Itu bab yang pertama. Kemudian yang kedua kata Syekh, bayyana fi hadzal babi fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidata. Nah, خلاص. Kemudian kata Syekh, bayyana fi hadzal babi fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidata. Maka kata Syekh, di dalam ini bab atau dalam bab ini, dalam bab ini fadl at-tauhid, penjelasan tentang keutamaan tauhid. Ya, menjelaskan tentang apa? Tentang apa, ikhwan? Keutamaan tauhid. Dan apa yang kedua? Wa atharahul hamidata. yakni yang kedua adalah penjelasan tentang atharahu. Apa atharahu? Pengaruhnya, dampaknya. Bagi siapa? Jadi bagi orang yang bertauhid. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Al-hamidah. Pengaruhnya adalah hal-hal yang terpuji, adab-adab yang terpuji. Naam. Ya, jadi orang yang mentauhidkan Allah, maka apa yang didapatkan? Yang pertama, dia akan mendapatkan apa? Keutamaan tauhid. Ya, kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan pengaruh daripada apa? Sifat terpuji bagi hamba tersebut. Memiliki apa? Sifat terpuji. Kenapa? Karena dia adalah ahli tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa nataijahul jamilata allati minha takfirudz dzunubi. Ya. Maka yang ketiga adalah wa nataijahul jamilata allati minha takfirudz dzunubi. Nah, yang ketiga, dia akan mendapatkan yakni wa nataijahul jamilata, ya, yakni wa nataijahu, ya, wa nataijahu itu adalah dan yang disampaikan oleh penulis, ya, disampaikan oleh penulis al-jamilata, yakni dengan apa namanya, memberikan motivasi, yang memberikan motivasi allati, yang minha, dari motivasi tersebut, takfirudz dzunubi, yakni apa? Takfiru, penghapusan. Penghapusan apa? Adz-dzunub, yakni penghapusan dosa-dosa. Maka orang yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa nataijahu, ya, apa tadi ikhwan? Ada kesalahan ya artinya, Fan. Jadi sebentar, jadi wa nataijahu
Tadi sebelumnya apa kalimatnya? Alhamidata. Alhamidata itu apa? Atharnya yang indah ya enggak? Atharnya yang terpuji. Wa nataijahu, ya, yang artinya adalah yang diantaranya tersebut. Maksudnya apa? Di antara athar keindahan tersebut. Wa nataijahu, yakni apa? Di antara pengaruhnya tersebut. Al-jamilata, maksudnya pengaruh yang indah tersebut. Ya, pengaruh yang apa? Yang pengaruh yang indah tersebut. Kan ingat enggak yang kedua tadi? Apa yang kedua tadi? Pertama apa? Tentang apa? Keutamaan tauhid. Yang kedua apa? Pengaruh yang terpuji ya enggak? Nah, dampak pengaruh yang indah tersebut, maksudnya dampak pengaruh yang terpuji tersebut adalah apa? Ya, adalah apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ya, faham enggak? Nah, maksudnya gini. Jadi kan saya jelaskan gini, ikhwan. Kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab yang pertama kali dari kitabnya adalah Kitabut Tauhid, ya enggak? Nah, Syekh Shalih Dr. Fauzan menjelaskan kepada kita bahwasanya bab yang pertama, apa nama babnya? Kitabut Tauhid itu adalah penjelasan. Menjelaskan di dalam bab itu terkandung apa, ikhwan? Apa inti daripada penjelasan bab yang pertama? Naam, sahih, santa, kewajiban tauhid. Faham tak? Ini bisa faham tak? Bab yang pertama itu adalah kewajiban tauhid. Dan apa? Ada dua tadi kita sampai, kewajiban tauhid dan naam, sahih makna tauhid. Nah itu. Maka bab yang pertama adalah menjelaskan apa? Kewajiban tauhid dan makna tauhid. Itu bab yang pertama. Nah, setelah bab yang pertama, maka belum melanjutkan bab yang kedua. Apa berkaitan dengan apa bab yang kedua ini? Naam, keutamaan tauhid. Ya enggak? Setelah kewajiban dan makna tauhid, maka Syekh melanjutkan bab yang kedua tentang keutamaan tauhid. Ya, makanya nanti ikhwan, ketika kita berbicara bab yang kedua ini, maka apa di dalam ini nanti menjelaskan apa? Fadilah, keutamaan. Apa tujuannya? Kenapa kita harus tahu mengetahui keutamaan tauhid? Ada bisa jawab? Sahih, santa, barakallahu fiik. Apa agar kita termotivasi untuk apa? Melakukannya. Paham tak? Sebagaimana orang-orang yang cinta kepada dunia, sebagaimana pecinta dunia, apa yang bisa? Kenapa? Apa sebab membuat dia bisa bekerja, semangat bekerja, bahkan berangkat sebelum subuh, balik malam? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Apa sebabnya pecinta dunia begitu semangat mengejar dunia? Naam, saya santa. Naam, barakallahu fiik. Kenapa? Karena ada fulus. Karena di balik dia kerja itu ada imbalan apa? Fulus, ya enggak? Nah, fulus inilah membuat dia apa? Membuat dia apa ini? Nah, motivasi. Nah, seharusnya kita yang mengejar akhirat. Kan dunia ini sementara, ikhwan, ya enggak? Makanya Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya apa? Taman Orang-orang Soleh. Di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mengingatkan bahwasanya apa? Dunia ini adalah tempat apa? Sementara. Tempat yang walaupun ada kebahagiaan akan hancur kebahagiaan tersebut. Dan dunia ini hendaknya kita jadikan jembatan menuju akhirat. Kita jangan terlena terhadap dunia. Lalu apa? Beliau menyampaikan tentang apa? Al-Quran surah Yunus ayat 24 kalau tak salah, ya enggak? Ini pada pertemuan kedua kita sampaikan. Ya, ini apa? Allah memberikan perumpamaan tentang dunia ini, bahwasanya apa? Dunia ini seseorang yang ingin mendapatkan dunia, dia belum tentu bisa mendapatkannya. Ikhwan, paham maksudnya? Orang yang mengejar dunia, dia belum tentu mendapatkan dunia. Nah, sedangkan apa yang antum lakukan, apa yang saya dan anda lakukan, ini adalah sesuatu yang pasti, apa? Pahala. Ya enggak? Sesuatu yang pasti. Pahala Allah Jalla wa'ala. Sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena kita semuanya, baik saya, anda, dan siapapun anda yang mendengarkan pelajaran ini,
Maka sejatinya kita semuanya ikhwan akan kembali kepada kampung akhirat kita. Baru-baru ini antum tahu ada artis yang mati, wafat, tahu? Allah musta'an ikhwan apa? Dia, ya maka pelajarannya enggak. Ya ini apa? Sejatinya setiap kita ini berjalan menuju kemana? Kematian ya ikhwan. Kematian. Maka sebelum dia wafat, sebelum dia terjadi kecelakaan, ya kecelakaan tunggal di jalan tol, maka beliau videokan dirinya ya enggak. Terus dia tulis, tahukah anda mau kemana saya? Ternyata itu adalah tulisan terakhir dia. Ternyata video yang dia buat story, kan namanya story ya di Instagram ya, itu adalah video-video terakhir daripada dia. Ternyata dia menuju kematian. Allah Ustaz. Dan celakanya lagi, orang tersebut Allah panggil, Allah cabut nyawa mereka, belum sempat bertobat kepada Allah. Buktinya apa? Foto-foto, video-video dia yang membuka aurat tampak. Nah, mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampunkan. Kita tidak tahu amalan apa yang bisa memasukkan dia dalam surganya Allah, karena dia adalah muslimah. Ya enggak? Nah, subhanallah ikhwan. Maka anda ingin cerita kepada antum, boleh enggak? Boleh enggak cerita? Hah? Boleh ya? Nah, ini kisah nyata nih ikhwan. Assalamualaikum azan. Hah? Berapa menit lagi? Nah, mudah cukup waktunya. Maka ikhwan, subhanallah, ini ana pernah menceritakan ini kepada santri ya. Maka dahulu ya ikhwan, ada seorang pemuda yang maksiat kepada Allah, yang waktunya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Siang malam dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah, padahal Allah memberikan rezeki kepada dia. Apa yang dilakukannya? Dugem, main sama wanita, kemudian apa lagi? Diskotik, tempat-tempat maksiat dia lakukan, dan dia lakukan tidak dalam keadaan sendirian. Bersama siapa? Sahabat-sahabatnya. Ini orang Arab. Kisah nyata ini. Ya. Maka dia pun bermaksiat kepada Allah bersama sahabat-sahabatnya tersebut. Dan akhirnya mereka ini bersama-sama dengan sahabatnya si fulan ini hendak merancang suatu perjalanan menuju kemaksiatan kepada Allah. Apa? Mereka hendak menyewa villa, ya, hendak menyewa wanita. Kemudian disiapkan juga berbagai macam alat-alat yang mungkin untuk mereka bermaksiat intinya kepada Allah. Dan akhirnya apa? Mereka menaiki sebuah bis. Sudah azan enggak? Belum. Mereka naik sebuah bis ya ikhwan. Maka naiklah pemuda ini dengan sahabat-sahabatnya naik dalam bis tersebut. Maka subhanallah, ternyata Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada si fulan tersebut di dalam bis. Maka apa yang terjadi ikhwan? Nah, inilah hidayah Allah ya ikhwan. Maka subhanallah, ini sering saya sampaikan, bisanya kita duduk di sini adalah hidayah. Hidayah dari Allah. Kalaulah bukan karena hidayah Allah dan taufik Allah Jalla wa'ala, maka kita tak akan bisa untuk melaksanakan solat. Kita tak akan bisa untuk duduk menuntut ilmu seperti ini. Maka orang tersebut ketika dia naik bis, hatinya terselimuti rasa bimbang. Akhirnya terus dia bimbang di dalam bis tersebut, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya dia melakukan perjalanan dengan semangat, dengan gembira, dengan wajah yang tersenyum, beda pada hari tersebut. Dan ternyata semakin dekat tempat bermaksiat, semakin bimbang hatinya. Inilah awal hidayah. Dan anehnya apa? Setiap kali dia melewati jalan, itu kan ada pelangnya enggak? Kalau misalkan antum pernah kemana kita biasa misalnya? Ke Pontianak ya enggak? Kan ada tulisannya. Apa tulisannya? Pontianak tinggal berapa puluh meter lagi? Pernah lihat kan? Pontianak misalkan berapa? 70 meter lagi. Nah, itu bukan jalan, tapi apa? Neraka, bayangkan. Anda ke neraka sisa 70 kilo lagi. Yang mana di dalam bis tersebut tidak bisa melihat sebagaimana dia lihat.
Teman-temannya melihat tulisan seperti itu seperti biasa, tulisan misalkan satu tempat ini taman wisata sebentar lagi jaraknya. Nah, sedangkan dia tidak, neraka sebentar lagi 70 kilo. Ketika dia melihat itu apa ikhwan? Semakin cemas. Wajahnya yang awalnya agak tersenyum kini mulai yakni apa? Cemas. Dan semakin dekat apa jarak tersebut semakin dekat, ya 20 lagi Anda masuk ke neraka. Maksudnya neraka itu salah neraka. Maka ketika tulisan sudah sampai 5 kilo lagi atau 3 kilo lagi atau 2 kilo lagi, maka dia memberanikan diri apa? Untuk berusaha apa? Memberhentikan sang sopir tersebut. Ketika dia memberhentikan sang sopir, maka apa? Sahabat-sahabatnya ini aneh. Kagetlah, kenapa Anda wahai fulan? Bukankah kita hendak bermaksiat? Bukankah kita hendak bersenang-senang? Bukankah kita telah melakukan perjanjian sebelumnya? Bukankah namanya mengatakan seperti itu? Dan akhirnya apa? Tidak dihiraukannya. Ana ingin pulang, Ana ingin berhenti, Ana ingin tidak mau naik mobil ini. Maka akhirnya adanya sedikit paksaan daripada teman-temannya. Nah ini ikhwan, kita jangan berteman dengan pelaku maksiat, orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Maka sejatinya kita pun kelak akan lalai kepada mengingat Allah. Maka hati-hati kita lihat siapa teman dekat kita. Maka akhirnya teman-temannya ini sepakat untuk menahan sang pemuda tersebut. Akan tetapi inilah hidayah, taufik dari Allah. Ketika Allah hendak memberikan petunjuk seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, termasuk pemuda ini. Maka akhirnya singkat cerita, dia berhasil memberhentikan sang sopir. Maka apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya, Juan? Dia turun daripada bis tersebut. Maka tak lama dia turun, maka berjalanlah mobil tersebut. Maka ternyata apa yang terjadi, ikhwan? 2 kilo dari tempat dia berhenti, bis tersebut kecelakaan dan semuanya mati. Semuanya mati. Maka yang tersisa siapa? Dia sendiri, dan dia pun sujud syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dia mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya Engkau telah menyelamatkan aku ya Allah. Maka dia pun bersujud syukur kepada Allah, dan dia bertaubat kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Siapa yang bisa menggerakkan dia? Allah. Siapa yang bisa memberikan hidayah? Yang tulisan seperti biasa dia bisa membaca apa? Neraka, yakni tinggal berapa kilo lagi. Siapa yang bisa seperti itu? Maka Allah yang memberikan taufik kepada pemuda tersebut. Subhanallah. Maka ya ikhwan, maka kita jaga nikmat ini ya ikhwan. Terutama apa terutamanya? Jangan kita remehkan ya ikhwan, jangan kita remehkan. Khawatir nanti ketika kita meremehkan hidayah, maka Allah ambil hidayah ini, maka kita kembali seperti orang awam. Banyak yang terjadi. Dulunya mereka pernah merokok, lalu mereka bertobat tinggalkan rokok, dan akhirnya sekarang mereka kembali merokok lagi, waliyadzubillah. Dulunya mereka berjenggot, sekarang mereka cukur jenggotnya. Dulunya mereka tidak isbal, sekarang celana mereka sudah isbal. La haula wala quwata illa billah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak bersyukur atas nikmat hidayah tersebut. Allah perintahkan untuk belajar. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia malas untuk belajar. Waliyadzubillah. Maka salah satu langkah orang akan terlepas dari buhul-buhul istiqomah, mereka menjauh daripada taman-taman surga. Waliyadzubillah. Nah, ikhwan, karena sudah azan, maka nanti insyaallah ke depan setiap kali azan Isya kita cukupkan, ya, kita sholat sunnah, kita berdoa dulu antara azan dan iqamah. Setelah itu ketika sudah datang imam yang dijadwalkan, maka kita sholat, habis sholat kita lanjutkan. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan, nanti sholat kita lanjutkan setelah sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.